Dan dengan drama, kita mulai bab pertama. Pasti akan menceritakan tentang seorang saudari yang melihat sebuah visi yang besar. Dia melihat malaikat kerub. Dan juga melihat visi dari Tuhan kita. Mari kita lihat seperti apa malaikat kerub itu. Sebelum belajar tentangnya, Saudara 11 Bo bertanya kepada seorang saudari, mendapatkan jawaban dari saudari Zhao Heng. Saudari Zhao Heng, menurutmu ada berapa sayap pada malaikat kerub? Apakah itu 6 sayap? Jawaban yang benar. Malaikat kerub memiliki 6 sayap. Masing-masing memiliki 4 wajah. Kenapa aneh? Manusia hanya punya 1 wajah. Lalu bagaimana? Setiap malaikat kerub memiliki 4 wajah. 6 sayap. Itu luar biasa sekali. Apa maksudnya dengan 4 wajah? Apa maksudnya dengan 6 sayap? Saudari, yang terakhir memahami bahwa yang mengatur perjanjian Tuhan adalah malaikat kerub. Artinya, ada 2 malaikat kerub besar yang melindungi saudara 11 Bo. Setiap malaikat kerub memiliki 6 sayap. Dan setiap malaikat kerub memiliki 4 wajah. Mari kita baca tentang malaikat kerub. Sambil kita menggambarnya. Memahami kebenaran Tuhan. Dan memahami seperti apa kehidupan roh di surga. Baiklah, mari kita baca Yehezkiel pasal 1, bagian pertama. Tahun ke-30, bulan ke-4, hari ke-5. Saat saya berada di tepi sungai Kebar. Langit terbuka, dan saya melihat visi Tuhan. Saat itu saya di antara orang-orang yang dibawa dari Yerusalem. Hari itu adalah tahun ke-5 setelah Raja Yoyahin ditangkap. Di tanah orang Kaldani. Di tepi sungai Kebar. Firman Tuhan datang kepada Yehezkiel, anak Buzi, seorang imam. Tangan Tuhan ada di sana untuk menyentuhnya. Saat itu Yehezkiel masih cukup muda. Dia bersama Raja Yoyahin, yaitu Raja Yehuda. Raja Yoyahin ditangkap dan dibawa ke Babel. Saat itu, dia sudah ditangkap selama 5 tahun. Yehezkiel sendiri sudah ditangkap selama 5 tahun. Dia berada di negara asing, di tanah yang lain. Masa bertahun-tahun sebagai budak di Babel. Tuhan memberinya kesempatan untuk melihat visi Tuhan. Sungguh menakjubkan. Masa budak pun dapat melihat visi Tuhan. Sungguh mengherankan. Tuhan memungkinkan Yehezkiel untuk melihat Tuhan di masa budaknya di Babel. Di sini dikatakan firman Tuhan datang kepada Yehezkiel, anak Buzi, seorang imam. Jadi sebagai Yehezkiel, dia adalah seorang imam, ya dia sebenarnya seorang imam. Dia adalah imam dari Tuhan. Jadi bagi Nabi Yehezkiel, dia pasti familiar dengan malaikat kerub. Karena sebagai imam, dia bisa masuk ke dalam kuil. Melayani Tuhan. Apa yang terukir di tirai kuil? Di dalam tirai kuil terbuat dari apa? Mari kita tanya saudari Zhao Wen. Di tirai kuil, apa yang terukir di sana? Tanya saudari Zhao Huan. Tirai kuil, di sekelilingnya terukir malaikat. Saudari, tebak, malaikat apa? Kerubim, malaikat. Oh ya, betul sekali, sangat tepat. Malaikat kerub sudah tertulis dalam Kejadian pasal 3. Dikatakan setelah Adam berbuat dosa, Tuhan mengutus malaikat kerub untuk menjaga pintu-pintu Eden. Agar Adam tidak bisa masuk kembali ke Taman Eden. Dan malaikat kerub juga mengeluarkan sebuah pedang berputar untuk menjaga pintu-pintu. Agar Adam tidak bisa masuk. Jadi dapat dilihat bahwa malaikat kerub sudah ada di kitab Kejadian. Berapa lama umur malaikat kerub? Kita tidak tahu. Sudah ada sebelum segala sesuatu di alam semesta. Sekarang mari kita baca bagian berikutnya. Sebuah detail dari Nabi. Melihat apa? Saya melihat angin kencang datang dari utara. Dan ada sebuah awan yang sangat besar. Awan itu bersinar dengan api yang sangat besar. Di sekitar awan ada cahaya. Di dalam api awan, seperti ada sesuatu yang bercahaya. Di dalam api ada bentuk 4 makhluk hidup. Tampaknya seperti ini. Mereka semua memiliki bentuk manusia. Masing-masing memiliki 4 wajah. 4 sayap. Kaki mereka lurus. Kaki seperti kuku kambing muda yang bercahaya. Seperti tembaga yang dipoles. Di setiap sayap mereka ada tangan manusia. Mengapa di sini ditulis bahwa kerub memiliki 4 sayap? Mengapa sebelumnya kita mengatakan 6 sayap itu benar?
Di dalam Wahyu ditulis ada 6 sayap. Lantas mengapa Yehezkiel hanya melihat setiap kerub memiliki 2 sayap? Sepertinya setiap kerub memiliki hanya 4 sayap saja. Sepertinya 2 sayap lainnya mungkin tersembunyi. Mungkin tidak terlihat. Jadi setiap kerub memang memiliki 4 sayap. 4 sayap. 4 wajah. 4 sayap. 4 wajah. Dan mereka juga, kaki mereka mirip kuku sapi. Begitu. Sangat ajaib. Telapak kaki kerub tidak mirip telapak kaki manusia, melainkan telapak kaki sapi. Saudara-saudari mengerti mengapa? Kerub memiliki 4 wajah. Masing-masing memiliki 4 wajah. Di bagian depan ada 1 wajah. Di kiri ada 1 wajah. Di kanan ada 1 wajah. Di belakang ada 1 wajah. Lalu wajah kerub itu, apakah wajah sapi? Wajah kerub adalah wajah sapi. Jadi kaki kerub adalah kuku sapi. Inilah alasannya. Mari kita hargai yang mulia dan kembalikan kepada Bapa.